Di CVT itu banyak banget yang namanya keluhan, dari mulai gerdek, bunyi kelotok-kelotok, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan bahas, kalian kita bongkar, apa sih penyebabnya, dari mana sih bunyi kelotok-kelotok, gerdek, dan lain sebagainya, dan part-part apa yang harus kita ganti bila mana saat kita bongkar, identifikasi mana barang yang rusak, dan apa saja yang harus diganti. Saat kita bongkar-bongkaran CVT atau servis CVT, itu yang paling utama adalah kita membersihkan. Nah, yang namanya membersihkan CVT itu ada yang sedang pakai bensin, ada yang sedang pakai air, pakai sabun. Pada dasarnya bebas, cuman ada beberapa part yang memang tidak boleh pakai, tidak disarankan ya menggunakan bahan bakar atau solvent lainnya. Jadi kita buka dulu mulai dari depan dan belakang. Nah, saat kita buka, nah ini teman-teman mungkin bisa kelihatan nggak nih, kan? Ini kelihatan nih? Ini bagian mangkoknya itu terlihat mengkilat dan warna hitam. Dan kalau kita lihat juga, waduh, di bagian dalam mangkok ini sangat mengkilat. Sebenarnya gerdek itu akibat nomor satu, kopling selip. Selipnya karena apa? Karena permukaan dari si housingnya ini dia sangat mengkilat, licin. Berikutnya kampas koplingnya ini terbakar gara-gara gesekan-gesekan. Sehingga kedua permukaan itu licin, sehingga pas kita lagi start, dia berdecit dulu, baru dia benar-benar nempel. Nah, ini akibat satu stop and go terlalu sering, yang maju berhenti karena sering dalam kota dan dalam keadaan macet. Nah, selain dari itu adalah terjadinya debu-debu akibat dari gesekan-gesekan itu akan membuat motor gerdek. Kalau yang ada yang bilang Honda gerdek forever, ya memang Honda kerjaannya gerdek ya. Cuma salah satunya adalah perawatan inti. Jadi kalau misalnya ditanya kapan harus yang namanya dirawat, kapan harus servis, ya kalau saya sih sesering mungkin ya. Kadang-kala kalau misalnya habis touring atau misalnya 2 kali ganti oli, itu saya suka servis. Nggak mesti setiap kali kita ganti oli kita servis ya. Cuman kalau misalnya udah ada keluhan-keluhan seperti itu, di servis biasanya sih umumnya hilang ya, kecuali ada kerusakan-kerusakan di titik-titik lainnya. Kita bongkar satu persatu dulu. Jadi CVT ini tuh harus dijaga sebisa mungkin bersih. Ya, salah satunya adalah untuk menjaga kebersihan adalah di bagian biasanya ada tempat masuk udara untuk pendingin ke dalam CVT system, ada in-nya, lalu ada out-nya nih. Kalau untuk di Yamaha NMAX ya, di semua motor matic sebenarnya pada dasarnya ada 2 lubang ini. Filter pastikan untuk dipasang agar kotoran nggak masuk ke dalam. Itu akan cepet banget yang bikin namanya apa? Kotor. Nih kayak misalnya kita lihat nih kan, ini udah kotor. Nanti kita bersihin. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita bongkar. Hal pertama, mungkin ini kalau untuk mekanik ini bukan hal yang aneh. Cuman ini saya mau sharing, mau cerita. Karena pada dasarnya banyak mungkin teman-teman yang nggak tahu penyebabnya gimana atau apa aja yang harus dilakukan. Jadi bukan maksud untuk menceramahi, cuman kita sharing ria antara pengguna dan para mekanik. Ganggu dulu sebentar. Video ini disponsori sama kaos MAD saya. MAD itu Motorcycle Addict. Kebetulan saya, Om Maco, dan beberapa teman-teman bikin si MAD ini ya. Jadi kalau teman-teman mau support video ini atau support channel ini, kalian bisa beli kaosnya di kolom komentar. Sekarang masih ready. Check it out. Nomor 1 adalah kebersihan. Nah, kebersihan itu adalah salah satunya bagian dari iman dan bagian dari CVT. Karena CVT perlu bersih. Nah, yang kita harus, kalau saya ini kebetulan pakai bahan bakar ya, dibersihin. Selain bersih itu enak dilihat, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi yang namanya kelainan-kelainan di mesin atau di CVT. Jadi misalnya ini saya bersihin, besok lusa saya bongkar, ternyata ada oli di sini. Oh, itu berarti menceritakan bahwa di daerah seal input ke gearbox ini ada kebocoran. Itu salah satu fungsinya. Selain dari itu, kalau misalnya bersih, kita bisa lihat, oh, ada part number. Siapa tahu kalau yang kotor banget gitu kan ya, kadang-kala sampai part number itu nggak kelihatan. Jadi ketahuan, oh, part number tuh untuk parts-parts tertentu apa. Seperti itu. Intinya kita bersihin dulu selewat. Nih, lihat ini. Ini kan jatuhnya dari sini ya, si bahan bakar, karena ini salah satu titik pembuangan. Sempat saya bahas di shorts juga bahwa di bagian penutup
Kalau yang bagian ini itu nyambung di sini, ini harusnya ada selang buntu. Nih selang buntu ini arahnya di sini. Kalau saat kita masuk banjir atau misalnya ya ke daerah banjir, itu air kan akan masuk ke lewat lubang-lubang. Ini akan membuat CVT selip karena basah. Jadi titik ini adalah titik paling rendah dan fungsinya untuk membuang air dan kotoran-kotoran lainnya. Dan kalau ngebersihin ya bukan ilmu yang aneh ya. Ngebersihin tuh dari atas ke bawah. Jangan kita bersihin bawahnya dulu baru kita bersihin atasnya. Nanti 2 kali kerja kan, udah bawahnya bersih, dibersihin baru bersihin bagian atas, kotoran yang di atas ke bawah kotor lagi, 2 kali kerja. Sebisa mungkin kalau pakai bahan bakar, kalau ada angin ya, angin kompresor, ini segera dibersihin karena memang tidak sejahat kalau zaman dulu tuh mekanik tuh sering ngebersihin pakai minyak tanah atau pokoknya mau bensin, mau minyak tanah, mau solar, itu sebenarnya tidak friendly atau tidak baik terhadap yang karet-karet. Dia akan bikin si karetnya ngembang. Jadi sebisa mungkin segera dikeringkan untuk menghindari ngembangnya karet-karet. Nah, ini asnya itu kita bersihin, nanti harus kita kasih grease lagi. Saat kita bongkar CVT, yang harus kita lihat itu ini untuk bagian puli itu apakah ada kelainan atau enggak. Kelainan tuh apa? Kelainan salah satunya adalah ada yang patah kah? Ada misalnya kalau kita bisa lihat nih, apakah di sudutnya ini miring? Nah, kalau misalnya sudah miring dan sering kejadian itu miring tuh di tengahnya dekok di bagian tengahnya. Karena motor itu jarang top speed, jadi biasanya mainnya di bawah dalam kotaan. Ini lama-kelamaan akan dekok di bagian tengah. Bila mana terjadi seperti itu, tenaga motor memang secara deliverynya akan berbeda, sehingga mau nggak mau harus diganti. Ini harus dicek untuk kedua puli ya, puli yang luar ataupun rumah rollernya dicek. Nah, kalau kelihatan di kamera nggak ya, kalau ini ada sedikit, cuman bukan dekok yang berarti. Kalau misalnya bener-bener dekok, itu wajib diganti. Berikutnya kita lihat bagian dalam, ada kelainan atau enggak. Kalau tidak ada kelainan, no problem. Nah, kita mulai ke bagian yang seru-seru. Klotok-klotok. Klotok-klotok di CVT itu salah satunya adalah akibat dari yang namanya roller. Nah, kalau roller kita buka dan sudah peang atau habis sebelah, sebisa mungkin segera diganti. Karena saat CVT dia terlempar keluar, saat kita ngegas, karena misalnya dia bentuknya nggak bulat, dia bervibrasi dan membuat bunyi klotok-klotok itu. Periksa semua secara keseluruhan 6-6-nya. Kalau kebetulan yang ini silang-silang ya. Oke. Lalu berikutnya klotok-klotok berikutnya adalah ya slider ini. Ini namanya slider ya. Si slider ini tuh kalau kita lihat di rumah roller itu posisinya di sini. Nah, kalau misalnya sudah aus, ini dia si bagian ini tuh akan goyang. Dan karena goyang ini gara-gara si slider ini udah rusak, bunyi klotok-klotok lagi. Jadi barangnya sebenarnya bukan barang-barang yang mahal yang harus diganti, yang bikin bunyi-bunyi aneh-aneh di bagian depan ya. Pertama adalah roller, kedua adalah si slider ini. Nah, sebelum dipasang juga pastikan dibersihkan juga ya. Jangan asal, oh udah kelihatan nggak dibersihin. Ya biar kelihatan lebih enak dan nggak ada kotoran aja. Itu yang harus diperhatikan untuk bagian depan. Nah, saat kita lari ke bagian belakang, itu ada beberapa poin. Sebelum ke belakang kita lihat ini. Belt ya. Belt itu kalau masang, kalau misalnya nggak ada panahnya, pastikan kalau kita menghadap ke bagian CVT itu bisa kita baca. Karena di beberapa video yang lalu ada Aerox kan yang mampir ke sini terpasang terbalik. Ini kita lihat ini bisa tahu udah waktunya ganti atau enggak itu dari 2 hal. Satu dari lebarnya belt. Kalau misalnya kita punya pembanding belt baru atau kita pernah ukur lebarnya belt, kalau misalnya sudah habisnya udah sampai 2-3 mili, itu wajib harus diganti. Tapi selain dari itu adalah karena V-belt ini adalah karet, yang harus dilihat adalah bagian dalam. Kalau bagian dalamnya kita buka, terus di bagian dalamnya sudah terlihat retak-retak, sebisa mungkin segera diganti. Jangan sampai nanti di tengah jalan, gara-gara belt harga nggak seberapa, mogok, harus dorong-dorong, harus cari bengkel di tengah hutan, ataupun tengah malam nggak ada bengkel buka, kita direpotkan. Jadi kuncinya adalah yang namanya perawatan secara berkala. Untuk belt ini sebisa mungkin dicucinya bukan
pakai solvent, menggunakan sabun. Nanti kita kesana kita bersih pakai sabun. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan secondary sliding sieve. Ini namanya sekunder ya. Sekunder ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nomor 1, mur. Mur ini pas masang, sebenarnya kebalik nggak masalah sih. Cuman sebaik mungkin jangan sampai terbalik. Kalau kita lihat secara kontur ini, bagian atasnya rata, bagian bawahnya agak bulat ya. Jadi pas masang itu bagian yang agak membulat itu yang nempel ke bagian clutch di sini. Kopling itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Salah satunya adalah, bisa kelihatan nggak nih? Di bagian dalam itu ada karet damper. Nah, karet damper ini kadangkala dia ngembang. Kalau nggak ngembang, dia karena sering buka tutup, itu dia sudah nggak bulat lagi, dokok, bahasa Sunda namanya, dokok. Nah, kalau udah dokok, si posisi kopling itu dia akan lebih turun. Sehingga jadi seolah-olah kita pakai spare sentry yang keras. Itu efeknya kan jadi kayak telat ngegas. Jadi kalau misalnya sekiranya karetnya udah jelek, karet stoppernya, dampernya, kita ganti. Lalu selain dari itu juga, kalau misalnya kita bongkar full, perhatikan lubang-lubangnya. Kalau lubang di bagian sepatu koplingnya ini udah nggak bulat, berarti harus diganti. Tapi biasanya sih lebih baik kalau mau ganti satu set. Dan untuk bagian koplingnya, ini kalau bisa dibersihinnya itu kita hamplas. Untuk menghamplas si kopling, biasanya saya pakai hamplas ya, hamplas 80, jangan 60 terlalu kasar. Ini ngamplasnya jangan searah panjangnya. Ini biasanya dilawan arah ke sini. Jadi kalau misalnya ke sini nanti dia dekok-dekok itu searah ke sana kan. Kita pengennya berlawanan seperti ini biar jadi seolah-olah dia bergerigi. Jadi ntar dia lebih nggak cepat ngericit karena permukaannya lebih kasar. Nah, kalau udah bersih nih kan, kalau ini kan kebetulan pakai yang punya TDR, kelihatan nih di dalamnya ada kayak tembaga gitu ya. Jadi kelihatan lebih kasar dan tidak semengkilat kayak yang ini. Kalau ini mengkilat banget, kelihatan nggak nih? Tuh. Mengkilat ya. Ini yang bikin sebenarnya gerdak. Dan gerdak selain dari itu juga kadang-kadang kalau kita pakai kampas kopling yang nomor 2 atau gimana, itu kadang-kala dia nggak benar-benar ngeplak secara keseluruhan ke mangkok. Itu juga akan membuat si motor terasa gerdak. Nah, untuk semuanya tiga-tiganya nih kayak ini kan nih udah hampir semuanya kena nih. Kadang-kadang ada yang kenanya cuma sedikit banget, atau cuma ujungnya banget. Itu akan gerdak. Jadi harus dibikin ngeplak atau misalnya bagian yang udah kenanya dihamplasin lebih dalam biar semuanya secara keseluruhan dia kena ke mangkoknya. Ya, ngebersihinnya begitu, nanti bersihin secara fisik. Lalu untuk bagian mangkoknya ini biasanya cara gampangnya kita pasang di asnya, lalu asnya kita putar, lalu kita hamplas. Nah, hamplasnya ini sebisa mungkin kita keluar masuk. Jadi sambil keluar masuk, jadi ada konturnya lagi, nggak hanya sekedar lurus diam gini aja. Jadi biar dia lebih ada gigitan untuk ke koplingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di dalamnya itu cacatnya dia nggak satu arah, cuman dia cacatnya lebih keluar masuk seolah bergerigi. Ada juga yang katanya biar nggak gerdak itu di machining dibikin dia permukaannya lebih kasar. Memang akan tidak mudah gerdak, cuman akan boros ke kampas kopling. Ya kalau misalnya jengkel-jengkel banget terus nggak ketemu masalah gerdaknya, bisa dibawa ke tukang bubut, nanti di machining sama mereka. Nanti dibuat seolah-olah kayak ada gigi halus di situ untuk ngilangin gerdak. Bisa itu juga. Udah gitu, kita harus lihat ke bagian sliding sieve. Ini kadang-kala di sini ada grease yang suka keluar. Kalau grease keluar ini dan kena juga ke yang namanya kopling atau ke rumah kopling, ini akan licin karena adanya stempet. Bukan gerdak, cuman dia akan ngelos. Dan salah satu penyebab gerdaknya karena ada stempet. Kopling sama rumah koplingnya dia bergesekan, akhirnya karena terlalu banyak gesekan dia akan gerdak lagi aja. Jadi kita bersihin juga untuk bagian atasnya di sininya. Di bagian dalam sini, di bagian roller dalam itu ada grease juga. Nah, grease ini pun harus sebenarnya dicek dan diganti secara berkala. Ini ada yang khusus soalnya saya kebetulan hari ini habis, lagi nggak ada. Kalau dari Yamaha ada, dari
Honda juga ada, itu harus diganti. Nah, sliding sieve ini kalau kita lihat secara kerjanya, cara kerjanya itu dia akan naik turun begini, naik dan sambil naiknya sambil muter. Nah, oleh karena itu di sini ada roller dan ada grease-nya haruslah ada biar nggak ada hambatan. Selain dari itu juga ini ada seal di bagian atas ini. Lalu juga di sini ada roller. Nah, rollernya juga tetap harus dikasih grease. Jadi pas kita bongkar, kita akan kasih grease untuk di bagian dalam sini biar nanti pas si rollernya si bearingnya nempel ke as, itu si bearingnya nggak cepat rusak. Oke, ini ada saya sedikit mau bahas nih, sedikit aja karena ada yang sempat nanya, cuman karena barang yang nggak ada di saya nggak bisa omongin. Cuman yang disebut dengan bearing seater. Bearing seater itu biasanya kalau orang-orang bilang itu adalah dipakai biar si per itu saat tertekan itu dia tidak ada hambatan. Jadi lebih enak. Walhasil pasti lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena si per CVT ini, kalau bearing seater yang biasa dipakai itu kan ditaruh di bagian bawah sini, ini otomatis seolah-olah kita ganjel si pernya itu nggak benar-benar full ke bawah. Sama halnya dengan apa namanya, shock breaker, kita kasih preload untuk ngatur suspensi. Sama di sini juga kita kasih preload. Jadi seolah-olah kita kasih per yang lebih keras. Efeknya memang akan lebih enak. Sama dengan kalau zaman dulu itu diakalinnya pakai ring share ditaruh di sini. Biar si pernya itu posisinya lebih naik ya, nggak bener-bener duduk di bagian bawah situ. Efektif atau enggak? Sebenarnya sih nggak efektif kan menurut saya, karena kalau kita lihat nih arah puternya ini begini, saat ditertekan juga dia akan menekan sambil muter. Kalau muternya berlawanan akan berpengaruh. Cuman arah puter per ini sama dengan arah puter si sliding sieve nih. Ini naik begini, ini nanti pas dia ketekan dia muter ke sini. Menekan begini searah ulirnya. Jadi sebenarnya kalau bilang efektifnya karena terasa ada ganjelan, ada preload tambahan, akan terasa si motornya lebih enak, pasti karena menggunakan per yang lebih keras. Jadi untuk sebagai rule of thumb juga, untuk motor standar per CVT pakai yang ori, atau naik pakai yang 10% atau 1000 rpm yang warnanya hitam ini. Terus kalau misalnya udah bore up, bisa pakai yang 15 yang warna kuning, atau bisa pakai yang 20 yang paling keras. Tapi ingat, semakin keras, semakin ngegerung, top speed ada kemungkinan turun. Jadi kalau misalnya kita kasih yang terlalu keras, tarikan bawah enak mungkin, ngegerung iya, top speed nggak dapat. Kalau power motornya nggak gede-gede amat, jangan kasih yang terlalu keras. Kalau mau dibersihin bagian kopling, itu bersihinnya pakai air ya. Kita bersihin dulu di sana. Kalau kita mau bersihin yang bagian karet kayak gini, sebisa mungkin jangan pakai yang namanya ini ya, pakai bensin. Jadi kita bersihinnya cukup mau pakai sabun colek kayak, mau sabun cuci piring kayak gitu ya. Jadi kita bersihinnya pakai air aja. Karena dia nggak boleh licin ini. Kalau misalnya dia licin, dia akan terjadi slip. Nah, kita kan nggak mau slip. Kalau slip, ntar motornya tenaganya nggak keluar. Jadi bersihin bagian dalam, karena bagian dalamnya ini pasti banyak kotoran. Selain dari itu juga, bagian luarnya juga ikut dibersihin. Biar terlihat enak juga ya. Selain dari secara fungsinya ya. Nah, selain dari itu nih bagian samping-sampingnya. Karena bagian samping-samping ini adalah bagian yang bersentuhan dengan puli-puli ya. Ini nggak boleh yang namanya ada minyak di sini. Kapas kopling ya. Nanti kalau kita pakai solvent, dia akan masuk ke bagian ini, ke bagian dalam pori-porinya. Walhasil kopling dia jadi licin. Jadi kalau mau sih semua bagian itu dibersihinnya pakai sabun termasuk puli juga. Tuh enak tuh. Tulisannya Yamaha-nya bersih lagi, kayak baru. Habis dicuci, kalau ada angin kompresor dibersihin ya, biar dia kering. Kalau enggak ya cukup dijemur sampai kering, nanti baru kita pasang. Karena ada kompresor ya, sama kita dikeringin pakai kompresor untuk mangkok dan beltnya. Ya, sekarang kita tinggal rakit lagi semua untuk mulai dari koplingnya. Sekarang pas kita rakit bagian sekunder, ini kita ambil stempet, terus di bagian belakang ini kita kasih grease. Grease-nya ini tidak usah berlebihan, secukupnya aja. Jadi pas bagian lahar bambunya nih, dia ada grease. Lalu kita tinggal pasang dan merakit secara keseluruhan. Jadi tadi checklistnya yang kita periksa itu tadi dari bagian belakang kita bersihin secara keseluruhan. Selain dari itu, roller kita pastikan tidak ada yang peang. Lalu kalau misalnya
Ini kadang-kala menjadi pertanyaan juga kalau pakai yang rollernya silang. Roller silang itu tujuannya sebenarnya adalah di saat kita punya tujuan, misalnya kita pengen punya roller di 12,5 gram. Cuman kita nggak punya roller yang 12,5 gram. Jadi kita bisa silang ya. Kita bisa silang pakai yang 12 dan 13, 3 sama 3 dapat 12,5. Cuma kalau tiba-tiba butuhnya angkanya yang ajaib-ajaib kayak 12/4 dan lain-lain, ya mau nggak mau dibubut. Cuman kalau untuk setengah-setengah pakai itu. Tapi bukan berarti saya butuh 10 gram, pakai 7 dan 13. Itu terlalu jauh. Saya nggak rekomen karena yang udah-udah itu kejadiannya hasilnya tidak signifikan kalau secara dyno. Lalu menyilangnya biasanya kalau saya cuma bersebelahan aja, enteng, berat, terus enteng, berat. Pokoknya bersilangnya itu pas bersebelahan ya. Jadi enteng, berat, enteng, berat, enteng, berat. Gitu aja sih kalau masalah silang-silangan ya. Selain dari itu sih sebenarnya rekomen disilang atau nggak begitu rekomen sih kalau saya pribadi ya. Tapi kalau misalnya kita tanggung dan kita perlu, kenapa enggak? Kalau ingat pas pemasangan jangan lupa tulisannya arahnya ke depan, ke arah putar mesin. Kita pasang dulu, kita tarik dari sini, kita baru pasang rumah rollernya beserta asnya ya. Dari sini, ini pastiin kalau pas masang nih, sebisa mungkin belakang tuh selonggar mungkin, si beltnya semasuk mungkin. Kenapa? Banyak kejadian, saya juga sempat kejadian kemarin tuh ada kejadian kocak lah ya. Ini ringnya dipasang. Jadi pas kita pasang puli depan, ini belt itu tidak tertekan sama sekali. Kalau beltnya ngeganjel sedikit, misalnya seginilah ngeganjelnya, saya tarik dikit. Ini kita kencengin. Di saat dia naik turun, mur yang di bagian as depan ini akan longgar dan lepas. Repot lagi di jalan. Jadi pastikan dia udah ketekan, beltnya masih longgar. Lalu ringnya kita pasang, murnya kita pasang. Nah dari sini kan udah terpasang nih, beltnya dipastikan dia masih longgar. Lalu untuk rumah koplingnya pun kita pasang sama. Nah ini ada satu hal yang suka kelewat ini di motor ini, soalnya barangnya hilang, yaitu adalah o-ring. Nah, di bagian sini tuh ada o-ring sebenarnya, kadang-kadang dibuang, nggak dipakai. Ini dampaknya adalah ke bearing yang di bagian luar yang di rumah CVT. Ini kita bisa akalin, kalau mau kita akalin pakai karet begini, karena kebetulan belum sempat beli. Tujuannya, bearing yang pilot bearing ya disebutnya, ini pilot bearing untuk sekunder ini, dia nempel ke sini. Kalau asnya doang masuk ke sini, ini dia clearance-nya cukup jauh. Jadi si asnya itu nggak benar-benar nempel, terjadi ngegeruh lah, berisik lah gitu. Jadi biar nggak berisik, itu biasanya di sini ada seal. Kalau sealnya nggak ada, ya bikin pakai karet ban dalam atau apa, lalu tinggal dirakit. Kurang lebih seperti itu tips-tipsnya untuk bersihin CVT dan parts apa yang harus diperhatikan. Kita simpulkan tadi seperti roller, kalau ada apa yang harus diganti, slider yang 3 itu harus diganti juga kalau sekiranya udah spelling, karena itu penyakit klotok dari situ. Berikutnya kalau misalnya motor gerdak itu salah satunya adalah dari kopling dan rumah koplingnya. Bersihkan dan ingat membersihkan bagian-bagian tertentu seperti belt dan kopling, jangan menggunakan solvent atau sekiranya bahan bakar, karena ada pori-pori di bagian dalam kopling, itu nanti bisa masuk ke situ bikin licin. Oke, kira-kira video ini tuh saya buat karena memang ada yang bertanya, dan kalau saya bikin di video shorts itu kurang menjawab. Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau keraguan akan hal-hal tertentu yang bisa saya bantu jawab, teman-teman bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa dibahas untuk video-video berikutnya. Oke, begitu aja. Dan jangan lupa, kebersihan bagian dari iman, motor kencang tanpa geradak. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.